2020 telah menjadi tahun yang gila bagi K-pop karena ada skandal pembubaran, berita kencan, dan lain-lain. Hal lain yang umum terjadi pada K-pop tahun ini adalah para penggemar yang memprotes perusahaan. Berikut daftar beberapa momen tersebut. Yang pertama, One It ingin X1 mengubah citra sebagai grup. X1 diciptakan melalui acara Produce X101 dan mereka sangat populer saat debut. Namun, kemudian terungkap bahwa pemungutan suara pada Produce X101 telah dicurangi dan beberapa anggota tidak seharusnya debut dalam grup. Ini akhirnya menyebabkan X1 bubar hanya 5 bulan setelah debut mereka. Setelah pembubaran mereka, One It mencoba membuat perusahaan dari anggota X1 mengubah merek grup saat mereka menyewa truk untuk berkeliling di Seoul membawa panel LED dengan kata-kata perubahan merek X1. One It secara resmi memulai protes di luar CGENM untuk mendukung X1. One It mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan protes fisik di luar CGENM pada 22 Januari pukul 11 pagi KST untuk meminta agar mereka bertanggung jawab penuh atas X1. Sebuah asosiasi penggemar yang mendukung pembuatan grup baru dengan anggota X1 memimpin protes selama kurang lebih 3 jam dari pukul 11 pagi hingga jam 2 siang. Menurut asosiasi, sekitar 1.000 penggemar ikut serta dalam protes tersebut. Bis, slogan, dan spanduk terlihat di luar gedung CGENM dengan penggemar mendukung protes tersebut. Slogannya berbunyi, CGENM berhenti mencoba menghindari tanggung jawab, dan X1 dalam grup baru. Bus juga tercakup dalam pesan yang menuntut agar perusahaan bertanggung jawab atas tindakan mereka. 3 tuntutan utama yang dibuat oleh penggemar terhadap CGENM adalah untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang diterima oleh penggemar X1 dan X1, mengumumkan keputusan untuk membuat grup baru pada 31 Januari, dan mempertemukan kepala agensi untuk X1 untuk pertemuan lain sebelum 7 Februari. Para penggemar dalam protes tersebut menyatakan bahwa suara dari para penggemar dan anggota X1 tidak terdengar dalam protes pembubaran grup dan bahwa keputusan dibuat secara sepihak oleh para petinggi. Mereka menuntut agar CGENM mengumpulkan anggota X1 yang bersedia berpromosi bersama lagi untuk membentuk grup baru. Anggota dari asosiasi penggemar berbagi, "Kami tidak akan menghentikan perjuangan kami sampai CGENM menerima tuntutan kami, dan jika kami tidak menerima tanggapan positif pada tanggal-tanggal ini, kami akan terus memprotes dalam skala yang lebih besar dan dalam berbagai bentuk." CGENM mengatakan dalam sebuah pernyataan resmi, "Kami pikir sangat disayangkan bahwa situasi baru-baru ini menyebabkan pembubaran X1 setelah diskusi antara agensi anggota, dan kami merasa sangat bertanggung jawab. CGENM akan terus secara aktif mendukung aktivitas anggota X1." Saat protes berlangsung, penggemar X1 di seluruh dunia membuat tren tagar "Bring Back New X1" dan "CG Take the Responsibility" di Twitter. Namun, tampaknya X1 tidak akan melakukan rebranding karena semua anggota telah menempuh jalur yang berbeda. Yang kedua, Inner Circle menuntut album solo Mino Winner. Inner Circle telah mengirim truk protes ke depan YG Entertainment yang berada di depan gedung pada 20 Juli hingga 1 Agustus. Truk tersebut memiliki permintaan khusus untuk song Mino Winner. Truk itu berisi beberapa tuntutan yang mereka miliki untuk Mino. Seorang menyebutkan bagaimana pada 26 November 2018, Mino merilis album reguler solo pertamanya dengan lagu Fiends. Lagu itu sukses besar dan ada janji untuk album baru di 2019. Namun, belum ada indikasi rekor baru Mino. Fans meminta YG Entertainment untuk mempersiapkan album solonya secepatnya agar dia bisa merilis akhir tahun 2020. Tahun lalu, Yang Hyun Soo terlihat membalas komentar penggemar yang meminta album solo untuk Mino. Meskipun agensi telah berjanji untuk melakukannya, tidak ada album solo untuk Mino yang dirilis. Permintaan pertama mereka adalah YG harus mempresentasikan rencana mereka untuk aktivitas solo Mino. Yang Hyun Soo telah menyatakan di masa lalu bahwa Mino sudah mempersiapkan proyek solo, tetapi itu sangat memakan waktu. Tidak ada berita resmi yang keluar sejak comeback Mino. Fans menuntut YG untuk menepati janjinya juga merilis album untuk member Winner tersebut. Inner Circle ingin Mino membuat 2 comeback lagi sebelum dia wajib militer dan menuntut Mino comeback pada kuartal ketiga tahun 2020. Mereka juga meminta 2 comeback solo setiap tahun termasuk mini album dan Mino untuk terus merilis musik dan album baru. Mereka juga meminta pertunjukan solo dan hip hop serta konser solo.
Beberapa bulan kemudian, YG Entertainment mengumumkan bahwa Mino akan merilis album solonya pada akhir tahun 2020. Halo, ini YG Entertainment. Kami ingin mengumumkan berita perilisan album baru Mino Winner dan Kang Sung Yoon. Kami berencana untuk merilis album solo Song Mino sekitar bulan Oktober ini. Album ini tidak akan menjadi single atau mini album, tetapi album full length yang akan memiliki sekitar 10 track. Karena ini adalah album full length, maka diperlukan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan tahap pembuatan telah sampai di penyelesaian album. Saat kami mempertimbangkan bagian terakhir dari rekaman dan pembuatan video musik, kami memperkirakan bahwa album akan dirilis sekitar pertengahan Oktober, kata YG Entertainment. Yang ketiga, Agase menuntut perlakuan adil untuk GOT7. Dengan GOT7 menjalani setengah tahun ke-6 mereka sejak debut, fandom Agase tidak senang dengan cara mereka diperlakukan sedemikian rupa sehingga mereka mengambil tindakan sendiri dengan truk protes. Pada 6 Juli, hashtag Fair Treatment for GOT7 mencapai nomor 1 di tren Twitter di seluruh dunia. Menurut penggemar, JYP telah gagal dalam grup dalam banyak hal. Salah satunya, Agase mengatakan bahwa JYP Entertainment belum cukup melindungi GOT7 dari Saseng. Anggota GOT7 memiliki beberapa masalah dengan Saseng di masa lalu, termasuk insiden di mana Jackson mengalami kecelakaan mobil setelah penguntit membuntutinya. Yeongjae juga mengungkapkan rasa frustasinya terkait perilaku Saseng. Dari membocorkan alamat hingga meredam anggota di kamar mandi, insiden ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan penggemar menuduh bahwa perusahaan belum mengambil tindakan apapun. Selain itu, Agase menuntut agar perusahaan mengatasi salah urus jangka panjang yang dihadapi grup tersebut. Fans mengatakan bahwa comeback kurang dipromosikan meskipun para anggota meminta lebih banyak penampilan variety show grup. Mereka juga mengatakan bahwa tur dan acara lain dikelola dengan buruk dan distribusi album tidak mencakupi terutama di Amerika Serikat. Agase mengatakan bahwa mereka telah melakukan jauh lebih banyak untuk mempromosikan GOT7 daripada JYP Entertainment. Bahkan sejauh membayar iklan dan baliho YouTube, menghubungi acara seperti Good Day New York, dan mengamankan penampilan dan menerjemahkan hampir semua konten GOT7. Penggemar juga kesal tentang bagaimana para anggota diperlakukan sebagai individu, mengutip kurangnya kontrol kreatif atas musik mereka, kurangnya aktivitas solo selama bertahun-tahun, dan kritik dari staf di siaran televisi. Secara total, fandom mengatakan mereka telah mengirim lebih dari 750.000 email ke perusahaan selama beberapa tahun terakhir dan belum menerima tanggapan apapun. Jadi, mereka menyewa truk untuk protes. Truk LED yang menuntut perawatan yang lebih baik untuk GOT7 ditempatkan di luar kantor pusat JYP Entertainment. Yang keempat, Blink menuntut perlakuan adil untuk Blackpink. Fandom Blackpink telah menuntut perlakuan yang adil untuk grup tersebut selama bertahun-tahun. Hal ini akhirnya menyebabkan Blink menyewa truk protes untuk menempatkan tepat di luar gedung YG Entertainment untuk menyampaikan pesan mereka. Blink tidak hanya menuntut perawatan yang tepat untuk Blackpink, tetapi mereka juga menuntut perawatan yang baik untuk Rose. Pada 9 Juni 2020, Blink memutuskan untuk mengirimkan truk LED protes ke gedung YG untuk menyampaikan tuntutan agar YG memberikan perlakuan yang lebih baik kepada vokalis utama Rose. Seorang Blink men-tweet pada tanggal 9 bahwa truk itu ditempatkan di depan gedung yang akan berada di sana untuk hari ini. Dia juga berbagi bahwa dia tidak dapat memastikan siapa di belakang proyek ini karena alasan privasi dan keamanan. Layar LED di truk membuat pesan, meskipun dia bisa bernyanyi dengan sangat sempurna dengan emosi, sayang dia tidak memiliki OST drama. Blink ingin Rose berpartisipasi dalam OST drama secepat mungkin. Rangka truk itu sendiri dicat dengan kata-kata, beri Rose apa yang pantas dia dapatkan dalam bahasa Inggris, dan Rose pantas mendapatkan perlakuan yang lebih baik dalam bahasa Korea. Namun, reaksi antara Blink beragam, dengan beberapa orang mengatakan bahwa hal itu akan berdampak buruk pada penyanyi, sementara yang lain sangat mendukung sikap besar ini. Yang kelima, Monbebe memprotes kepergian Wono.
Kembali pada bulan Oktober tahun lalu, Wono mengumumkan kepergiannya dari Monsta X menyusul kontroversi di sekitarnya. Setelah Starship Entertainment memutuskan kontrak dengannya, penggemar tidak menerima kabar tersebut dengan baik. Kurang dari 24 jam kemudian, Mon Bebe pergi ke markas Starship Entertainment dan menempelkan catatan di seluruh bagian depan gedung sebagai bentuk protes. Sejak saat itu, mereka menggunakan berbagai metode seperti baliho dan tagar untuk memprotes keputusan tersebut. Dalam video terbaru mereka, penggemar telah membawanya kembali ke tempat semua protes dimulai, gedung Starship Entertainment. Alih-alih menempelkan apapun di gedung yang dapat dengan mudah dihilangkan oleh staf perusahaan, penggemar malah membuat sesuatu yang lebih pintar. Mereka membayar truk dengan layar besar untuk duduk tepat di depannya, memutar klip grup dengan 7 anggota untuk menyertakan Wono, Mon Bebe, bahkan memasukkan pesan yang kuat. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Korea agar lebih banyak orang memahami artinya. Pesan yang muncul di layar berbunyi, Starship, Anda tidak dapat menghapus Wono. Keberhasilan perusahaan Anda dibangun sebagian di punggungnya. Beri dia pujian di tempat yang seharusnya secara musikal dan artistik. Itu juga bukan satu-satunya perhentian truk. Itu membawa pesan mereka di sekitar lingkungan yang dilihat semua orang, termasuk jaga komitmen Anda pada artis Anda, lindungi mereka secara fisik, mental, dan hukum. Laksanakan bantuan hukum yang Anda janjikan kepada Wono dan bersihkan namanya. Cinta dan dukungan Mon Bebe untuk Wono terus kuat, terutama dengan semua yang terjadi. Mereka menginginkan yang terbaik untuknya dan akan berjuang untuk mendapatkannya. Yang keenam, fans meminta keadilan untuk Jin BTS. Pada 21 Agustus, BTS merilis video musik pertama mereka untuk Dynamite, lagu musim panas yang terinspirasi dari disco. Beberapa penggemar tidak senang dengan distribusi garis Jin dan waktu layar karena mereka merasa keduanya kurang dibandingkan dengan anggota lainnya. Ketidakpuasan ini terus berkembang ketika BTS merilis remix, akustik, dan EDM dari Dynamite pada 24 Agustus. Menurut penggemar, bagian Jin dalam lagu tersebut telah dihapus seluruhnya dari remix EDM atau diedit hingga tidak terdengar. Sebagian tanggapan penggemar yang tidak puas membuat tren hashtag BTS is Seven, Seokjin, dan lainnya di Twitter untuk meminta perubahan mengungkapkan pikiran mereka dan menunjukkan dukungan untuk Jin. International Seokjinis telah menempatkan truk protes di luar agensi BTS, Big Hit Entertainment, untuk berbicara atas nama Jin. Langkah ini telah menarik reaksi beragam dari ARMY. Beberapa ARMY menunjukkan dukungan mereka untuk truk tersebut dan membagikan foto-fotonya dan men-tweet hashtag Big Hit Let Jin Shine. Dan ARMY yang lain merasa bahwa International Seokjinis telah keluar dari barisan dan bahwa truk itu akan membawa hasil negatif daripada positif. Jadi bagaimana menurut kalian tentang protes-protes dari fandom-fandom ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.